Oke, ini dia Infinix GT30 non Pro atau versi basic. Yang pasti HP ini saya beli sendiri dan kemarin itu dapat di harga 2,6 juta pakai voucher. Jadi hemat hampir sejuta dari harga SRP 3,5 juta. Oke, kalau gitu biar cepet langsung aja saya unboxing Infinix GT30. Pertama dapat HP-nya, perdana smartphone, kitab-kitab, soft case, kabel USB Type-C, adaptor 45 watt, dan pin ejector. Nah, ini dia desain dari Infinix GT30 versi basic. Sekalian aja saya compare sama versi Pro. Untuk fisik keduanya ini tuh hampir nggak ada bedanya sih, selain varian warna dan tulisan di kamera. Karena di GT30 Pro itu ketambahan opsi varian warna baru, biru dan hijau army. Kalau tulisan di kamera di GT30 itu 64 megapiksel, sedangkan di versi Pro itu dia 108 megapiksel. Terus untuk material ini masih sama ya, full plastik dan udah diproteksi IP64. Overall cukup solid sih, tapi rasanya lebih padat di versi Pro, karena ada receiver wireless chargingnya. Kalau di GT30 ini tuh dia nggak ada, kena sunat. Oh ya, di varian ini tuh finishingnya plastik glossy ya, jadi bakal rawan jamur, tapi untungnya dia nggak terlalu fingerprint magnet. Oke, untuk sisi per sisi ini masih plug ketiplek, kiri ada tombol power, volume, dan GT trigger. Untuk feel-nya juga clicky, nggak terlalu oblak. Terus atas ada mikrofon, infrared blaster, dan grill speaker kedua. Kiri polosan aja, bawah ada slot dual SIM only, mikrofon, port Type-C 2.0, dan grill speaker utama. Kemudian belakang ini sedikit beda ya, karena kamera utamanya itu 64 megapiksel, tapi untuk ultra wide ini tuh masih sama-sama di 8 megapiksel. Ya ketimbang di downgrade jadi depth atau makro kan. Dan di sini tuh dia juga masih ada lampu LED kelap-kelip. Terus depan ada layar flat 6,78 inci dan ini udah kepasang screen protector. Jadi udah lengkap ya, nggak kayak brand elite global, pelit aksesoris. Ini saya nggak bermaksud menghina ya, karena emang fakta. Oke, berhubung ini saya perlu nyeting ini itu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Ketemu lagi, dan ini dia Infinix GT30 versi basic atau non-pro. Dan untuk link wallpaper seperti biasa ya udah saya taruh di deskripsi. Oke, pertama tes performa fingerprint-nya dulu. Overall kecepatan scanningnya ini kayak di GT30 Pro. Dari posisi layar mati ini tuh ngebacanya dia udah cepet. Jadi udah standar oke lah. Terus bahas yang cepet dulu, software Infinix GT30. Dia pakai XOS 15 4GT berbasis Android 15, dan jaminan update softwarenya juga sama sih, 2 kali OS plus 3 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 17 di tahun 2028. Sebenarnya agak gimana ya, Hot 60 Pro itu dikasih 3 kali OS plus 5 tahun security patch. Ini seri GT yang di atasnya itu malah dikasih 2 kali. Atau mungkin di save buat GT40 series nanti ya. Ya nggak tahu juga sih, tapi semoga aja iya. Yang jelas interface-nya ini tuh sama kayak di GT30 Pro. Bedanya di sini tuh masih ada bloatware, kayak Facebook, TikTok, Snack Video, rekomendasi Palm Store, bahkan ada Phone Master-nya juga. Soalnya di versi Pro itu nggak ada. Terus ini untuk fitur-fiturnya kelihatan masih sama ya, nggak ada perbedaan yang mencolok. Efek 3D Touch di sini masih ada. Kostumisasi lampu LED-nya juga masih sama persis, nggak ada yang beda. Bahkan AI-nya nggak kelihatan ada yang dikurang-kurangi. Masih ada VOLAC, AI Call, Translate, Sosial, Dokumen, AI Text, Note, Recording, dan sisanya itu bisa teman-teman lihat sendirilah. Circle to Search ini juga masih ada. Tapi saya cuma ngarep di GT30 ini semoga nggak ada bug factory reset lagi kayak di versi Pro. Dan ngomong-ngomong soal bug factory reset, karena saya juga korban ya. Ini semenjak update firmware terbaru 153 patch Agustus, dari tanggal 10 September sampai sekarang, udah saya restart entah berapa kali ya, karena saya nggak ngitungin. Yang jelas itu sehari saya bisa restart 5-8 kali, dia itu udah nggak kecantol bug factory reset lagi. Ya dari kejadian kemarin seharusnya Infinix udah belajar lah. Kalau sampai kejadian 2 kali itu konyol banget, dan beruntungnya itu cuma di GT30 Pro. Kalau tipe lain, saya nggak lihat ada masalah serupa sih. Seharusnya ya aman lah.
Oke, berikutnya bahas spesifikasi Infinix GT30. Yang jelas dia downgrade dari versi Pro, karena harganya juga lebih murah, jadi logis. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 7400, 2,6 GHz, fabrikasi 4 nanometer TSMC, dan GPU Mali G615MC2 1300 MHz. Kalau untuk RAM ini 8 GB LPDDR5X, storage-nya ini 256 GB UFS 2.2. Entah apa pertimbangan Infinix, padahal chipsetnya mampu UFS 3.1, dan di harga selisih 500.000, mereka itu bisa ngasih UFS kepala 4. Beruntungnya ini saya beli cuma 2,6 juta ya, jadi masih worth it lah. Terus untuk baterai ini kapasitasnya masih sama, 5500 mAh dengan fast charging 45 watt. Cuma dia nggak ada wireless chargingnya aja. Tapi fitur yang dikatain pada padepokan itu fitur pengangguran alias bypass charging, dia masih ada. Lalu soal cooling system, Infinix GT30 ini tuh pakai vapor chamber luasnya itu 5400 mm persegi. Setahu saya ini tuh buat di bawah 3 juta paling gede ya. Kalau 3 juta ke atas itu udah standar lah. BTW saya punya ekspektasi suhunya itu mungkin nggak sebrutal versi Pro yang pakai Dimensity 8350. Karena dari pengalaman saya pakai Dimensity 7300 di Redmi ataupun Tecno, dia ini tuh suhunya terkendali ya, nggak sampai overheat. Dan kalau kalian tahu, Dimensity 7300 dan 7400 itu identik, tapi emang dituning dikit. Oke, sekarang ke benchmark Infinix GT30, tapi izinkan saya pakai Antutu versi 11 ya, karena standar kedepannya itu juga bakal pakai ini, jadi sekalian aja. Dan di Antutu versi 11, dia dapat skor 926 ribuan. Kalau dibandingin Dimensity 8350, jelas ya, selisihnya itu jauh banget, hampir 2 kali lipat. Terus untuk storage test UFS 2.2, ini dapat skor 59 ribuan. Ini jelas speednya itu kalah dari UFS kepala 4 di GT30 Pro. Lalu Geekbench 6, single core ini 950 poin, sedangkan multi-core ini di 3037 poin. Agak mirip Dimensity 7300, cuma yang menang kebalik. Kalau untuk GPU OpenCL dan Vulkan ini tuh masing-masing dapat 3000-an poin. Kemudian CPU throttling test selama 30 menit. Infinix GT30 ini tuh throttling di 73%. Jelas ini tuh nggak begitu bagus ya. Tapi selama pengetesan tadi suhunya itu terbilang adem sih, sekitar 40-41 derajat Celcius. Nggak sepanas Infinix GT30 Pro. Nah, kalau untuk kelengkapan sensor yang esensial di sini udah lengkap semua, kayak auto brightness, magnetic, kompas, gyroscope hardware, infrared blaster, dan NFC yang udah bisa duplikat kartu. Oke, berikutnya bahas layar Infinix GT30. Kemungkinan dia common part dari versi Pro. Panel AMOLED size 6,78 inci, resolusi 1,5K, kerapatan pixel di 440 ppi, refresh rate ini 144 Hz, touch sampling rate ini 240 Hz. Ini beda dikit dari versi Pro yang bisa sampai 300 Hz. Terus peak brightness ini 4500 nit, support HDR10+, multitouch 10 jari, DRM Info Wideband L1, dan untuk proteksinya dia pakai Gorilla Glass 7i. Jadi 99% masih sama lah. Overall buat kualitas layarnya ini saya nggak ada komplain. Warnanya udah cakep, berasa smooth, dan dia masih ada fitur skema warna. Tapi kalau saya bandingin sebelahan ya, pas dilihat pakai mata langsung itu putihnya lebih bagus di versi Pro. Kalau GT30 itu sedikit apa ya, kemerah-merahan. Padahal ini settingannya udah saya samain. Cuma kalau nggak dijejerin gini ya tetap bagus aja sih. Berikutnya untuk kualitas stereo speaker, secara default ini tuh udah cukup bagus, walaupun bukan yang terbaik. Setidaknya untuk bass, vokal, dan treble-nya udah cukup. Cuma problemnya sama seperti di versi Pro. Di volume 50-70%, backdoor-nya ini tuh getar parah. Terus kalau untuk haptic feedback, kerasa sama aja sih. Udah berasa tactile pas dipakai ngetik. Tapi semisal kurang, ini tuh juga masih bisa diatur untuk level getarnya. Lanjut ke gaming test Infinix GT30. Di sini saya nggak ngambil skenario nge-push performa rata kanan, jadi saya bakal coba pakai pendekatan mode equilibrium atau mode seimbang. Dan settingan grafiknya ini saya cari setup yang menurut saya ideal, atau sesuai sama kemampuan chipsetnya. Oke, pertama Snowbreak Containment Zone, grafik medium 60 fps. Overall gameplay udah lancar ya, dapat rata-rata frame rate di 56 fps. Terus secara touch juga udah enak, apalagi punya trigger button, jadi makin nyaman pas dipakai nge-aim.
Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 11% dengan suhu yang masih terbilang adem, cuma 41 derajat Celcius. Itu pun di tengah gameplay masih bisa turun lagi ke 39 sampai 40 derajat Celcius. Lihat aja data garis oranye di layar kalian. Cuma yang saya baru ngeh, volume pas dipakai main game ini tuh berasa kecil banget. Entah bug atau memang settingannya seperti ini. Kedua, Genshin Impact, grafik medium 60 fps. Sayangnya di game ini tuh dia ngebug ya. Udah saya tes pakai grafik apapun, mode apapun, frame rate-nya itu kekunci di 40 fps. Tapi secara overall gameplay udah lancar ya. Eksplorasi dan battle ini tuh sering kena di 35 sampai 40 fps. Kalau battle di domain full effect ini tuh dapat rata-rata di 36 fps. Segitu masih acceptable lah. Kalau ingat harga HP ini tuh berapa, cuma dia nggak kebagian fitur yang ada di versi Pro. Jadi nggak bisa percepat dialog, karena Genshin itu nggak bisa skip story, nggak bisa pick up item otomatis, nggak bisa unfreeze pas kena musuh cryo, dan nggak bisa nge-lock karakter pas lari atau berenang. Masalah atau enggak ini tergantung cara main teman-teman, dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 10% dengan suhu yang masih terbilang adem, cuma 40,6 derajat Celcius. Sebenarnya saya juga udah ngetes pakai mode performa di grafik high, hasilnya itu mirip ya, tapi lebih panas sekitar 2 derajat Celcius. Ketiga, Honkai Star Rail, grafik medium 60 fps, dan di game ini tuh juga sama ya, frame rate-nya itu kekunci di 40 fps. Tapi secara overall gameplay udah lancar sih, eksplorasi itu sering kena di 35 sampai 40 fps, dan battle udah aman lah, kecuali pas animasi ultinya Castoris atau Painon. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 12% dan suhu yang terbilang anget aja 42,3 derajat Celcius. Dan kalau nggak ada battle, ini tuh bisa turun lagi ke 40 derajat Celcius. Keempat, Bandori, grafik left card 120 fps. Overall di game ini tuh juga udah lancar, walaupun frame rate-nya itu nggak bisa stabil 120, tapi game rhythm kalau frame rate-nya itu di atas 60, ya udah smooth lah. Yang penting di game rhythm itu nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Dan setelah dipakai main 15 menit, baterainya itu berkurang 4% dengan suhu cuma 39,5 derajat Celcius. Ketiga, Call of Duty Mobile, grafik very high max. Overall gameplay udah sangat lancar, frame rate-nya itu bisa stabil di 60 fps. Tapi kalau main agak lamaan dikit, dia di limit ke 55 fps. Masih nggak berasa lah segitu. Apalagi kalau teman-teman nggak perhatiin data monitoring. Dan yang bagus, triggernya ini tuh ngebantu banget pas nge-aim. Kayak berasa nge-cheat gitu. Karena emang senikmat itu pakai trigger bawaan. Dan setelah dipakai main 30 menit, baterainya itu berkurang 9% dengan suhu cuma 40,1 derajat Celcius. Sebenarnya di game ini saya juga udah ngetes pakai grafik low max. Hasilnya itu mirip ya. Di awal itu bisa 90 fps, tapi makin lama itu makin di limit ke 55 fps. Dan suhunya itu juga lebih tinggi sekitar 2 derajat Celcius. Oke, sementara 5 game itu dulu ya. Yang jelas sesuai ekspektasi saya tadi, kalau suhu GT30 ini tuh nggak sebrutal versi Pro. Berikutnya kamera Infinix GT30. Kamera utama 64 megapiksel, sensor Sony IMX682, tapi dia nggak ada OIS. Kalau untuk kamera satunya ini ultra wide 8 megapiksel dan udah bisa autofocus. Sedangkan untuk kamera depan ini 13 megapiksel GC13A. Yang pasti untuk perekaman video kamera depan belakang ini tuh mentok di 4K 30 dan udah ada stabilisasinya semua. Nah, untuk hasil kamera Infinix GT30, teman-teman bisa nilai sendiri dulu. Cuma sekilas ngelihat warnanya ini tuh lebih akurat dibanding versi Pro. Tapi buat bahasan lengkapnya nanti di full review-nya aja. Yo, beginilah hasil kamera dari Infinix GT30 di resolusi 4K 30. Sama kayak nama seri HP-nya ya. Dan ini saya pakai buat sepedaan. Untuk stabilisasinya bisa teman-teman nilai sendiri gimana untuk hasilnya. Sekaligus kualitas mikrofon dari HP ini.
Untuk backlight kayak gini, kalau normal kayak gini. Gimana menurut kalian untuk hasil dari kamera video Infinix GT30? Oke, Infinix GT30 statusnya ini tuh tetap HP gaming mid-range ya. Tapi jujur aja HP ini tuh berasa nanggung, karena nambah 500.000 itu bisa dapetin versi Pro yang jauh lebih kenceng. Cuma kalau bisa dapat murah 2,6 juta kayak saya, HP gaming entry level auto sungkem sih sama HP ini. Dan ya, ini tuh HP bagus, starting point-nya jelas. Tapi bagusnya dibeli kalau harganya itu di bawah 3 juta. Ini bukannya saya ngajarin jelek cara nilai suatu barang ya. Karena GT30 Pro itu sering diskon 3 juta kecil. Kalau logikanya jalan, ya mending beli versi Pro sekalian. Tapi bang, versi Pro itu suhunya panas. Ya beli fan cooler lah. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing Infinix GT30 non-Pro atau versi basic. Untuk full review ditungguin aja ya, karena saya masih banyak PR konten. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya, dan mata asita.